私は裏切られた。なぜだ。ちなみに私は女神です。俺はアルバン王国の暗殺貴族トゥアハーデ男爵家に転生した。ルーグと名付けよう。この子もトゥアハーデにしてしまうの？この国にはトゥアハーデが必要だ。離れろ。クレオだ。集中させる。死ぬ。Kisah ini dimulai pada malam hari ketika cahaya bulan bersinar terang di atas sebuah danau di dunia magis. Kemudian, terlihat seorang gadis yang sangat sedih karena ia telah diculik. Ia tidak ingin dijadikan cantik dan hanya berharap bisa bertemu kembali dengan ibunya. Tiba-tiba, ia mulai menangis, lalu seorang gadis lain dikirim ke atas panggung. Sementara itu, para aristokrat kaya menikmati makan malam mereka sambil menunggu pertunjukan dimulai. Setelah itu, seorang gadis berusia 13 tahun diperlihatkan kepada penonton. Ia juga tampak sedih. Para pria tua di sana berencana menawarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Gadis itu menangis karena tidak ingin dijual, dan sang penyelenggara mulai merasa kesal. Setelah kejadian itu, dia berkata kepada gadis yang menangis bahwa ia harus berusaha untuk terlihat cantik. Dia sendiri ingin naik ke atas panggung. Saat nomor 7 dipanggil, para bangsawan terkesan oleh kecantikannya. Sementara itu, dia melihat para targetnya dan langsung menyadari bahwa mereka semua adalah sampah masyarakat. Tiba-tiba, ia mengaktifkan sebuah mantra dan berencana untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Kemudian Tart mulai bergerak. Ia mengeluarkan senjatanya dan mulai membunuh para penjaga. Ia juga berhasil mencuri kunci dan memberitahu seorang gadis bahwa mereka bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Saat itu, target utama mereka, Mars Collide, mencoba melarikan diri. Sementara itu, dia diserang oleh seorang prajurit. Tiba-tiba, Tart muncul dan berhasil menyelamatkan temannya. Mereka dikepung oleh musuh, dan dia meminta Tart untuk memberinya waktu agar bisa menyiapkan sebuah mantra. Ia kemudian menciptakan sihir yang sangat kuat, yang menyebabkan ledakan besar di dalam gedung. Maha kemudian melaporkan bahwa Mars Collide terbukti bersalah, dan Luke bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Luke sadar bahwa mengirim dia dan Tart sebagai agen rahasia adalah keputusan yang tepat. Berkat mereka, bukti yang cukup berhasil dikumpulkan. Luke kemudian membidik targetnya dan mulai menembak. Selanjutnya, terlihat kilas balik kehidupan lamanya. Dulu, Luke dikenal sebagai pembunuh bayaran terbaik. Ia menghabisi semua musuhnya dengan mudah, seolah-olah sedang bermain Call of Duty. Di kehidupannya yang lama, tidak ada yang aman darinya. Sang pembunuh legendaris itu selalu berhasil menghabisi semua targetnya. Setelah menyelesaikan misinya, ia segera meninggalkan medan perang karena ia tidak membunuh orang tanpa alasan. Saat itu, seorang anggota baru mengeluh bahwa masih ada anggota mafia yang tersisa. Namun, ia menjelaskan bahwa mereka hanyalah alat dari organisasi. Ia juga mencurigai bahwa organisasinya berencana mempertahankan struktur mafia, tetapi mengganti para pemimpinnya. Tiba-tiba, Ghost melihat sebuah drone dan berkata bahwa ia akan mengemudi. Ia menyuruh Emma untuk menyiapkan senjatanya karena mereka sedang dibuntuti. Sekelompok tentara muncul dari belakang dan mulai menembaki mereka. Ghost terkena tembakan dari segala arah dan tampaknya mereka tewas di dalam mobil. Namun, beberapa saat sebelum van mereka meledak, Ghost memberitahu Emma tentang rencananya untuk bertahan hidup. Berkat kecerdikannya, Ghost berhasil memalsukan kematiannya dan lolos dari kejaran tentara. Segalanya berjalan sesuai rencana, tetapi Emma terluka saat mereka melompat keluar dari van. Ghost merawat lukanya, tetapi ia masih bertanya-tanya bagaimana drone itu bisa menemukan mereka. Kemudian, ia memutuskan untuk bermalam di gurun. Saat itu, Emma bertanya mengapa ia menjadi seorang pembunuh bayaran. Ghost menjawab bahwa ia lahir di dalam organisasi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa hari ini adalah misi terakhirnya karena ia sudah tua dan akan pergi ke Jepang untuk melatih para pembunuh baru. Tiba-tiba, ia menyebut Emma sebagai pemula yang membuat Emma marah karena ia adalah lulusan terbaik di kelasnya. Perasaan Emma terluka dan ia membantah perkataan Ghost. Sebagai tanggapan, Ghost berkata bahwa seorang pembunuh profesional tidak akan lengah, lalu ia mengarahkan senjata Emma sendiri ke arahnya. Ia juga mengatakan bahwa sebagai seorang pembunuh, Emma tidak boleh mempercayai siapapun. Emma tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mencoba melawan, karena ia merasa tidak memiliki kesempatan. Setelah itu, Ghost mengembalikan senjatanya, tetapi Emma ingin membuktikan bahwa ia bukan pemula. Ghost menyuruh Emma untuk tidur karena mereka harus bangun pagi. Tiba-tiba, ia berkata bahwa Emma tidak akan bisa menembaknya karena ia telah mengambil semua peluru dari senjatanya.
Keesokan paginya mereka tiba di markas rahasia mereka. Ghost melaporkan kepada organisasi bahwa misi mereka telah berhasil. Ia menerima paspor palsu dan Emma dijadwalkan pergi ke Jepang bersamanya. Setelah itu, mereka menaiki pesawat menuju Jepang. Saat dalam penerbangan, Ghost menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, mereka mengetahui bahwa pesawat mereka telah dibajak. Ghost langsung mengerti bahwa ini semua adalah kebohongan dan bahwa misi terakhirnya hanyalah sebuah upaya untuk membunuhnya. Emma terkejut karena ia juga akan mati. Ghost segera menuju ruang pilot. Lebih jauh lagi, pesawat itu diserang oleh sebuah jet tempur. Ghost sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Setelah kematiannya, ia merasa kecewa karena organisasinya telah mengkhianatinya. Ia frustrasi karena selama ini selalu setia, tetapi tetap dikhianati di saat terakhir. Namun, tiba-tiba, ia diselamatkan. Ghost kemudian terbangun di sebuah dimensi misterius dan bertanya-tanya di mana ia berada. Seorang dewi muncul dan menjawab bahwa ia telah memanggilnya. Ia kemudian memberinya dua pilihan. Ghost segera menyadari bahwa ia diminta untuk membunuh seseorang. Dewi itu menjelaskan bahwa ia akan terlahir kembali di dunia fantasi dan tugasnya adalah membunuh sang pahlawan. Setelah itu, sang dewi membahas detail misinya dan Ghost mengetahui bahwa proses reinkarnasi mirip dengan permainan RPG, namun ia berkata bahwa ia tidak lagi memiliki alasan untuk menerima tugas tersebut. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin hidup sebagai alat bagi orang lain dan ingin mengambil keputusan sendiri dalam hidupnya. Dewi tersebut menyatakan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan hal itu, asalkan dia tetap menjalankan misinya untuk membunuh sang pahlawan. Dia mempelajari perbedaan dunia baru dan mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Setelah itu, Dewi memberitahu dia bahwa sang pahlawan akan membawa dunia ke dalam kekacauan setelah mengalahkan Raja Iblis. Oleh karena itu, dia harus dibunuh setelah mengalahkan Raja Iblis. Ghost memahami bahwa sang pahlawan adalah monster, tetapi Dewi mengatakan bahwa hanya seorang pembunuh bayaran yang dapat membunuh seorang pahlawan. Selain itu, dia mengizinkan pembunuh terbaik di dunia untuk memilih 5 keterampilan khusus. Dewi berhasil meyakinkannya untuk bereinkarnasi dan memintanya menunggu hingga Raja Iblis dikalahkan sebelum memilih keterampilannya. Dia mengetahui bahwa dia tidak harus membunuh sang pahlawan jika menemukan solusi lain untuk masalah tersebut. Setelah percakapan itu, dia mulai memilih keterampilannya dan mempertimbangkan keterampilan mana yang paling berguna bagi seorang pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh sang pahlawan. Ghost berhasil menemukan keterampilan kuat yang memungkinkannya melampaui batas dirinya sendiri untuk mengalahkan sang pahlawan di kehidupan berikutnya. Dia juga mencari 4 atribut dasar karena mengetahui bahwa dia akan terlahir sebagai manusia biasa. Tak lama kemudian, dia memilih semua kemampuannya. Dewi terkejut dengan keterampilan yang dia pilih dan mulai menyukainya. Kemudian, proses kelahirannya dimulai dan dia mengetahui bahwa dia akan terlahir di dalam keluarga bangsawan Tuatha yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Sesaat kemudian, Ghost terlahir kembali dan bertemu dengan ibunya. Cain menamai putranya Luke, sedangkan Ezri tidak ingin dia menjadi seorang pembunuh karena putranya yang lain, Ralph, telah meninggal akibat profesi itu. Cain berjanji bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan lagi dan tidak akan membiarkan putra mereka mati. Beberapa tahun kemudian, Luke terlihat berada di hutan berburu seekor kelinci. Sudah 7 tahun sejak reinkarnasinya, dan dia masih belum bisa menggunakan sihir, tetapi dia memanfaatkan waktu itu untuk melatih tubuhnya. Tiba-tiba, dia melihat targetnya dan membidik dengan busur. Luke menembakkan panahnya dan berhasil membunuh kelinci dengan 1 tembakan ke kepala. Kemudian, Ezri ingin memasak makan siang, tetapi Luke memintanya untuk duduk dan beristirahat. Ezri bangga karena Luke adalah seorang koki yang hebat, tetapi dia juga ingin membuat putranya bahagia. Luke mulai menyiapkan makan siang, dan Ezri terkesan dengan keterampilannya. Ezri memuji putranya dan mengatakan bahwa keterampilan memasaknya seperti sihir. Sementara itu, Cain mengatakan bahwa dia bangga dengan Luke dan yakin bahwa putranya akan menjadi seorang pembunuh yang hebat. Setelah itu, Luke menambahkan mentega ke dalam rebusannya dan membuat hidangan bergizi dari daging kelinci. Ezri mencicipinya dan berkata bahwa rasanya lezat seperti biasanya, sementara ayahnya juga memuji masakannya. Ezri menyarankan agar mereka menyajikan rebusan kelinci di festival panen tahun ini, dan Cain setuju. Luke bersyukur memiliki orang tua yang penuh kasih sayang, tetapi dia tetap merindukan makanan dari kehidupan sebelumnya. Setelah makan siang, dia pergi ke ruang pelatihan rahasia di kastil keluarganya. Alasan utamanya adalah karena Cain memeriksa kesehatan putranya setiap minggu untuk mempersiapkannya menjalani kehidupan sebagai pembunuh bayaran. Cain juga mengajarkan semua teknik medis dan pembunuhan kepada putranya di sana. Di dalam ruangan, Cain mengatakan bahwa Luke memiliki tubuh yang sehat dan siap mewarisi mata mistis Tuatha. Namun, Luke mengatakan bahwa dia mempercayai ayahnya dan memulai operasi magis.
Dalam beberapa hari berikutnya, Luke dirawat oleh ibunya, yang sangat menikmati mengurusnya. Dia juga mengatakan bahwa Luke masih seperti bayi kecilnya, dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, Chain muncul dan Luke meminta bantuan ayahnya. Ezri mengetahui bahwa mata Luke hampir sembuh, tetapi dia hanya bisa melihat garis besar benda dengan mata barunya. Beberapa waktu kemudian, penutup mata Luke dilepas, dan dia menyadari bahwa penglihatannya telah meningkat. Kini, dia bisa melihat orang dan objek dari kejauhan serta berterima kasih kepada ayahnya. Dia juga mulai mengenali mana ayahnya, dan Cain berencana untuk mengajarinya teknik bedah suatu hari nanti. Tiba-tiba, Cain berkata bahwa minggu depan, Luke akan mendapatkan seorang guru untuk mengajarinya sihir. Seminggu kemudian, Luke dipaksa mengenakan gaun. Dia ingin mengganti pakaiannya, tetapi ibunya memaksanya mengenakan gaun untuk bertemu dengan guru sihirnya. Setelah itu, guru sihir Luke tiba dan terkejut melihatnya mengenakan gaun. Dia mengetahui bahwa Luke adalah seorang jenius dan menunjukkan kekuatannya kepadanya. Kemudian, dia mengatakan kepada Luke bahwa dia adalah salah satu dari 5 penyihir terbaik di Sagel, dan Luke terkejut melihat trik sihirnya. Keesokan harinya, Luke kembali memperkenalkan dirinya kepada dia. Namun, dia menjawab bahwa dia tidak perlu terlalu sopan karena mereka hanya terpaut 3 tahun. Setelah itu, dia memberikan Luke sebuah benda sihir bernama Farstone yang dapat digunakan untuk menyimpan mana. Dia berencana untuk mengukur jumlah mana yang dimiliki Luke. Ketika Luke mulai mentransfer mana ke dalam Farstone, batu itu tiba-tiba mulai bersinar. Dia lalu menyuruh Luke untuk melempar batu tersebut sejauh mungkin. Tiba-tiba, Farstone meledak, menandakan bahwa Luke memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Tak lama kemudian, orang tua Luke muncul. Dia mengira mereka akan marah, tetapi ternyata mereka justru bahagia karena Luke mampu menggunakan sihir yang sangat kuat. Kemudian, dia mengetahui bahwa orang tua Luke memang selalu bersikap seperti itu. Luke pun bertanya dari mana mereka mendapatkan Driving Stones. Setelah itu, Luke bertanya apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak Far Stones. Tetapi dia menjelaskan bahwa hanya orang dari Fone yang diperbolehkan membelinya. Malam itu, Luke masih terjaga dan menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan sang pahlawan tanpa Far Stones. Tiba-tiba, dia muncul dan berkata bahwa kakak perempuannya akan tidur bersamanya malam itu. Luke bertanya-tanya kapan dia akan menjadi adik laki-lakinya, tetapi dia hanya menjawab bahwa mereka sebaiknya tidur. Keesokan paginya, dia berencana untuk menentukan atribut Luke. Luke mulai menuangkan sedikit mana ke dalam batu, dan dia terkejut karena Luke lahir dengan 2 atribut berbeda, sama seperti dirinya. Tiba-tiba, Luke bertanya apakah dia memiliki atribut lain. Dia pun terkejut karena ternyata Luke memiliki 4 atribut yang berbeda. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan mengajarkan sihir kepada Luke, dan konversi atribut pertamanya akan menjadi pengalaman yang berkesan. Dia berjanji akan memberikan pengalaman pertama yang luar biasa, dan mulai mentransfer mana ke dalam tubuh Luke. Pada saat itu, Luke merasa seperti terlahir kembali. Setelah konversi atribut, dia mengatakan bahwa Luke harus mencoba kekuatan barunya. Luke menyadari bahwa dia melihat huruf-huruf karena dia telah mempelajari sebuah mantra. Dia kemudian menunjukkan kepada Luke apa yang akan terjadi jika dia membaca mantra itu dalam pikirannya. Namun, Luke malah mulai melantunkan mantra tersebut dan berhasil menciptakan sebuah batu. Dia merasa termotivasi dan meminta dia untuk mengajarinya lebih banyak tentang sihir. Beberapa waktu kemudian, dia kembali muncul di kamar Luke dan memujinya atas makan malam yang dia masak. Sebagai hasilnya, Luke berjanji akan memasakkan sesuatu yang spesial untuknya esok hari. Dalam hari-hari berikutnya, Luke dengan tekun mempelajari sihir, dan dia senang melihat perkembangannya yang begitu pesat. Luke kemudian bertanya apakah dia bisa menuliskan huruf-huruf untuk mantra-mantra tersebut. Setelah itu, Luke mulai mencoba melantunkan mantra dan berhasil menciptakan besi. Dia juga meminta dia untuk menuliskan semua mantra yang dia ketahui. Alasannya adalah karena Luke berencana menciptakan mantra baru dengan mengubah bagian dari mantra yang sudah ada. Menjelang malam, dia menyadari bahwa huruf-huruf dalam mantra tersebut sebenarnya adalah angka. Luke pun terkejut dan menyadari bahwa angka-angka itu adalah parameter yang menentukan jenis logam yang diciptakan. Tiba-tiba, dia bertanya kepada dia apakah dia ingin mencoba membuat emas, lalu memberitahunya mantra untuk emas. Namun, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala dan Luke bertanya-tanya mengapa percobaannya gagal. Luke kemudian memutuskan untuk mencoba melantunkan mantra itu sendiri, dan dia berhasil menciptakan emas. Pada saat itu, dia memahami mengapa percobaan dia gagal, dan memintanya untuk mencoba lagi setelah mengetahui masalahnya. Kali ini, dia pun berhasil menciptakan emas. Dia sangat senang dan berencana untuk mempelajari lebih banyak mantra bersama Luke. Beberapa minggu berlalu, dan Luke berhasil menciptakan sebuah senjata api menggunakan kekuatan sihirnya. Dia terkejut dengan mantranya, dan dia pun berhasil menciptakan senjata yang sama.
Kemudian, Luke menciptakan sebuah meriam dan menyuruh dia untuk menutup telinganya. Luke menyalakan meriam itu dan berhasil menghancurkan sebuah batu besar dengan senjata barunya. Setelah itu, Luke bertanya apakah dia ingin mencobanya, tetapi dia menjawab bahwa dia akan membutuhkan jumlah mana yang sangat besar untuk melakukannya. Pada malam hari, dia menyandarkan dirinya pada Luke dan mengatakan bahwa mereka harus segera berpisah. Luke bangkit dan menciptakan sebuah pisau menggunakan kekuatan sihirnya untuk dia. Dia sangat terkesan karena pisau itu sangat tajam. Luke pun mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuknya. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang mentor yang luar biasa. Dia kemudian berkata bahwa dia sangat senang telah bertemu dengannya dan ingin memberikan harta keluarga mereka sebagai hadiah. Sebagai gantinya, dia meminta Luke berjanji untuk sesekali mengunjunginya. Luke berjanji bahwa dia akan datang kepadanya, tidak peduli apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Cain berterima kasih kepada dia karena telah mengajari Luke sihir. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Luke dan mengatakan bahwa dia akan terus menciptakan mantra baru. Setelah itu, Cain mengatakan bahwa dia bangga memiliki Luke sebagai anaknya dan berencana untuk memberitahunya kebenaran tentang keluarga Tuatha. Sebagai bagian dari hal itu, Luke diperlihatkan penjara kerajaan Alvin. Ayahnya bermaksud menunjukkan kepadanya tugas keluarga mereka. Luke kemudian diperlihatkan seorang pembunuh, dan dia diberi tugas untuk menghabisi wanita itu. Wanita tersebut, Margaret, telah melakukan berbagai kejahatan. Luke pun berkata bahwa dia akan menjalankan tugasnya sebagai seorang pembunuh. 2 tahun berlalu, di sebuah hutan, seorang gadis kecil yang ditinggalkan merasa dirinya adalah anak yang tidak diinginkan dan mengira bahwa dia akan mati di sana. Tiba-tiba, sekelompok serigala muncul dan mengepungnya, berniat untuk membunuhnya. Beberapa hari sebelumnya, Luke sedang berada di kota bersama orang tuanya. Ezri berencana membeli kue untuk putra kesayangannya. Luke mengatakan bahwa dia sudah berusia 10 tahun dan tidak perlu diperlakukan seperti anak kecil. Tetapi Ezri menolak dan mengatakan bahwa Luke akan selalu menjadi bayinya. Cain kemudian memuji putranya karena telah membantu pertumbuhan ekonomi wilayah mereka. Akibatnya, kota itu menjadi lebih hidup. Sementara itu, Luke berencana mencari seseorang yang memiliki mana. Namun, Ezri mengganggunya dan menggoda putranya karena dia memiliki Infinite Riz, karisma tanpa batas. Setelah itu, Luke kembali mencari seseorang dengan mana yang kuat. Tetapi selama 2 tahun pelatihannya, dia masih belum menemukan orang yang benar-benar berbakat. Keesokan harinya, Luke memberitahu ibunya bahwa dia harus berburu sebelum salju turun. Dia pun pergi ke hutan dan berencana mengunjungi dia dalam beberapa hari mendatang. Tiba-tiba, Luke mendengar sekelompok serigala melolong, dan ia segera bergegas. Saat tiba di lokasi, ia menemukan seorang gadis dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia menghadapi para serigala dan berkata kepada gadis itu agar tetap berada di belakangnya. Kemudian, ia mengucapkan mantra untuk menciptakan beberapa belati sebagai persiapan pertempuran. Luke bersiap dan mulai menyerang serigala pertama dengan pukulan kuat yang dipadukan dengan belatinya. Setelah itu, ia diserang oleh kawanan serigala lainnya. Tetapi mereka tidak memiliki kesempatan melawan pembunuh terbaik di dunia. Dengan keahliannya, Luke berhasil mengalahkan dan membunuh mereka. Setelah pertempuran usai, Luke bertanya kepada gadis itu mengapa ia berada di dalam hutan. Namun, gadis itu takut padanya. Luke berusaha menenangkannya dan mengetahui bahwa keluarganya telah meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, ia memasak bubur, menyadari bahwa gadis itu kelaparan dan menyuruhnya makan perlahan. Sementara itu, Luke mengurus bangkai serigala yang telah dibunuhnya. Ketika ia kembali, ia menyadari bahwa gadis itu telah menghabiskan buburnya. Kemudian, Luke mengetahui lebih banyak tentang gadis itu dan merasa terkejut dengan keadaan di wilayahnya. Setelah itu, ia memperkenalkan dirinya, dan gadis itu mengungkapkan bahwa ia memiliki sebuah impian. Luke pun mengajaknya untuk ikut dengannya. Gadis itu sangat bersyukur dan menerima tawarannya. Luke mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi gadis itu tetap menganggapnya sebagai orang baik. Saat itu juga, gadis yang bernama Tart memutuskan untuk tetap berada di sisi Luke selamanya. Sejak hari itu, Luke menemukan seseorang dengan kekuatan mana yang cocok untuk membantunya dalam pertarungan melawan sang pahlawan. Kemudian, cerita melompat ke 40 tahun sebelumnya saat seorang dewi memanggil jiwa seorang prajurit ke dunianya setelah kematian. Dewi itu mengatakan bahwa ia akan bereinkarnasi di dunia fantasi dengan misi membunuh sang pahlawan. 40 tahun kemudian, sang dewi melihat individu bernomor 283, tetapi ia telah berubah dari seorang prajurit menjadi seorang pengangguran. Cerita kembali ke Luke, 2 tahun telah berlalu sejak ia menyelamatkan Tart yang kini menjadi pelayan pribadinya. Pagi itu,
Tart membangunkan Luke dan memberitahunya bahwa sarapan telah siap. Luke menantikan sarapan itu dan berkata bahwa sejak pertama kali bertemu, Tart telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tart pun tersipu malu. Saat sarapan, Tart mendapat pujian dari orang tua Luke. Ia mengatakan bahwa ia bahagia bisa mengabdikan hidupnya untuk Luke karena tanpa Luke, ia sudah pasti mati. Ayah Luke, Cain, menyukai Tart seperti anak sendiri. Sementara Luke tahu bahwa ibunya diam-diam mengajarinya hal-hal nakal. Setelah itu, Luke memeriksa kondisi kesehatan Tart. Selama 2 tahun terakhir, ia telah melatih Tart setiap hari. Dan kini Tart telah menjadi seorang pembunuh yang tangguh. Luke mengatakan bahwa kondisi tubuh Tart baik-baik saja. Tiba-tiba, Tart menyerang tuannya sebagai bagian dari latihan. Namun, Luke dengan mudah menangkis serangannya karena Tart tidak terlalu mahir menggunakan pisau. Keesokan harinya, Luke mencari solusi atas kelemahan Tart. Ia menyadari bahwa Tart sebenarnya sangat ahli dalam menggunakan tombak, tetapi senjata itu tidak cocok untuk pembunuhan di malam hari. Meskipun Tart berusaha meningkatkan keterampilannya menggunakan pisau, Luke menyuruhnya berhenti. Tart ketakutan, berpikir bahwa Luke akan meninggalkannya. Namun, ternyata Luke telah menciptakan tombak khusus yang juga dapat digunakan untuk misi pembunuhan. Dengan senjata barunya, Tart dapat bertarung dengan kekuatannya yang penuh, dan Luke sangat terkesan. Ia memuji Tart yang tersenyum bahagia mendengar pujian itu. Keesokan paginya, Luke terkejut saat melihat Tart tidur di ranjangnya. Tart mengatakan bahwa Luke pernah mengizinkannya tidur bersama jika ia merasa kesepian. Ia juga telah menyiapkan teh herbal untuk Luke. Luke pun yakin bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Cerita kemudian melompat ke 35 tahun sebelumnya, saat seorang samurai dipanggil ke dunia sang dewi. Dewi itu mengatakan bahwa ia sedang menguji berbagai jenis prajurit. Setelah itu, samurai tersebut mengetahui misinya untuk membunuh sang pahlawan. Ia menerima tugas itu dan menyatakan bahwa dirinya siap untuk kehidupan barunya. Bertahun-tahun berlalu, sang dewi bertanya-tanya apa yang terjadi dengan samurai itu. Saat ia melihat kehidupannya, ia mendapati bahwa samurai tersebut telah menjadi seorang pecundang. Kembali ke Luke, ia sedang berkencan dengan Tart di pasar. Luke sangat populer di wilayah Tuatha, dan seorang petani berterima kasih kepadanya atas nasihat yang diberikan. Sebagai putra seorang bangsawan, ia selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan dihormati oleh semua orang. Di malam hari, setelah menyelesaikan semua tugasnya, Luke menerima banyak hadiah dari warga. Tart mengaku sangat senang memiliki tuan yang selalu baik kepada rakyatnya. Ia juga mengatakan bahwa tempat kelahirannya sangat berbeda dengan Tuatha. Tiba-tiba, Luke bertanya apakah Tart berharap dilahirkan di wilayah Tuatha. Tart menjawab bahwa jika itu terjadi, ia tidak akan pernah bertemu dengan Luke. Namun, Luke mengatakan bahwa ia tetap akan menemukannya, apapun yang terjadi. Tart lalu bertanya, apakah Luke bersikap baik kepadanya untuk memenangkan hatinya, dan Luke menjawab, ya. Kemudian, Luke berhasil menemukan cara untuk membuat batu far. Ia selalu membawa beberapa batu bersamanya untuk mengisi ulang dengan mana. Setelah itu, ia bertemu dengan ayahnya untuk melaporkan perkembangan Tart. Luke mengatakan bahwa setelah 2 tahun pelatihan, Tart telah mencapai level keluarga cabang. Selain itu, ia memastikan bahwa Tart bukanlah seorang mata-mata karena selama ini ia mengawasinya. Cain merasa senang mengetahui bahwa Tart adalah orang yang dapat dipercaya. Setelah itu, Luke mengetahui bahwa ia akan menjalani ujian. Jika ia berhasil melewati ujian itu, ia akan diakui sebagai anggota keluarga secara penuh. Setelahnya, Luke terlihat sedang melacak lawannya di dalam hutan, bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dia diserang lebih dulu dan mencoba menemukan lokasi ayahnya. Tiba-tiba, dia diserang lagi, tetapi berhasil menemukan posisi ayahnya dan melancarkan serangan. Mereka bertarung satu sama lain, tetapi ayahnya berhasil mematahkan kaki Luke. Luke terkejut karena ayahnya sangat kuat, lalu ia mengaktifkan keterampilan penyembuhan. Setelah sembuh, Luke merancang strategi untuk mengalahkan ayahnya. Dia menyadari bahwa ayahnya adalah pembunuh bayaran terkuat yang pernah ada dalam keluarganya. Luke menghindari serangan ayahnya dan berhasil mematahkan tulang rusuknya. Namun, dia tahu bahwa ayahnya akan segera pulih dari tendangannya. Luke mencoba memprediksi gerakan ayahnya selanjutnya. Saat itu, dia merasakan aura haus darah dari ayahnya dan mencurigai bahwa ayahnya telah menyiapkan jebakan. Dia memfokuskan inderanya dan berhasil dengan mudah menangkis serangan mendadak dari Che. Selain itu, dia memprediksi bahwa ayahnya menyerang dari atas dan akhirnya memenangkan pertarungan. Setelah itu, Luke mengetahui bahwa ia telah lulus ujian dan Cain terkesan dengan kemampuan putranya. Cain juga memberitahunya bahwa seorang pembunuh bayaran tidak boleh kehilangan fokus terhadap tujuannya. Luke menguasai semua teknik ayahnya dan diizinkan untuk menemaninya dalam misi pembunuhan.
Malam berikutnya, terlihat seorang bangsawan yang secara diam-diam dieliminasi oleh Chain dari balik bayangan. Luke ikut serta dalam aksinya, dan mereka segera beralih ke misi berikutnya. Sasaran selanjutnya adalah seseorang yang diracun saat tidur. Kane membawa Luke ke berbagai misi pembunuhan untuk menunjukkan metode yang biasa ia gunakan. Dia juga memberitahu putranya bahwa target mereka adalah bangsawan yang telah melakukan kejahatan bersama para kriminal. Beberapa minggu berlalu, dan Luke menemani ayahnya dalam kehidupan sehari-harinya sebagai seorang dokter. Saat menangani seorang pasien, Luke tahu bahwa pria itu tidak benar-benar sakit. Alasan kunjungan itu adalah untuk mengajarkan Luke agar selalu waspada, karena salah satu dari mereka bisa saja menjadi target di masa depan. Tiba-tiba, Chain memberitahu putranya tentang ujian terakhirnya. Dia berkata bahwa Luke harus memiliki banyak identitas berbeda agar bisa diundang oleh para bangsawan ke istana mereka. Luke disarankan untuk mengambil identitas sebagai seorang pedagang karena itu adalah cara termudah untuk diundang. Ia harus berlatih hingga usia 14 tahun untuk menjadi seorang pedagang dari keluarga Baylor. Pada malam hari, Chain mengumumkan bahwa Luke akan berangkat untuk ujian terakhirnya. Dia juga memberitahu anggota keluarga Tuatha bahwa Luke memiliki bakat luar biasa. Anggota keluarga Tuatha senang mendengar hal tersebut, tetapi Ron tidak menerima keputusan bahwa seseorang yang lebih muda darinya akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Dia marah karena seharusnya dia yang menjadi pemimpin Tuatha setelah kematian Ruff. Kane bertanya apakah Ron akan mengakui Luke sebagai pemimpin jika Luke membuktikan bahwa dia lebih kuat. Tiba-tiba, Luke muncul di belakangnya dengan pisau, dan Kane mengatakan bahwa itulah cara seorang pembunuh bayaran bertarung. Setelah itu, Luke diminta untuk meletakkan pisaunya, tetapi dia malah mematahkan lengan Ron. Akibatnya, Luke memenangkan pertarungan dan diterima sebagai kepala keluarga berikutnya. Kemudian, Luke mencoba menghibur Ron, tetapi Ron tidak marah kepadanya. Dia justru terkesan setelah mengetahui bahwa Luke berhasil mengalahkan ayahnya. Luke kemudian meminta Ron untuk menjadi bawahannya karena ia menganggap Ron sebagai seorang satria berbakat. Sebagai tambahan, Luke memberinya sebuah pedang dan Ron berjanji akan menjadi seorang satria yang hebat. Keesokan paginya, perjalanan Luke dimulai sebagai Ilik Baylor, ditemani oleh pelayannya, Tart. Orang tuanya mendoakan agar dia bersenang-senang dalam perjalanannya, lalu mereka berangkat. Setibanya di kota pedagang Miltu, Luke menggunakan mantra untuk mewarnai rambutnya agar tidak menarik perhatian. Ia juga berencana mengenakan kacamata sebagai penyamaran selama 2 tahun ke depan. Sementara itu, terlihat seorang gadis bernama Maha yang mencoba mencari nafkah sebagai pemandu wisata. Seorang pria mengira bahwa anak kecil tidak cocok untuk pekerjaan itu, tetapi Maha berhasil meyakinkannya. Kemudian, dia memberikan jimat keberuntungan kepada wisatawan itu dan meminta temannya, Kelly, untuk membawa pria tersebut ke tempat yang memiliki minuman keras terbaik. Diketahui bahwa Maha adalah orang yang mencetuskan ide untuk menghasilkan uang dengan menawarkan tur wisata. Para gadis yang bekerja dengannya berusaha keras untuk mendapatkan uang dan sangat menikmati pekerjaan mereka. Namun, beberapa dari mereka terlalu muda untuk menjadi pemandu wisata dan hanya bisa menunggu teman-teman mereka kembali. Kemudian, terungkap bahwa mereka semua adalah anak yatim piatu yang harus berjuang bertahan hidup setiap hari sebelum bertemu Maha. Pada sore hari, hujan mulai turun, dan para gadis kembali ke tempat persembunyian mereka. Maha mengatakan bahwa mereka akan segera memiliki cukup uang untuk membeli pakaian baru demi pekerjaan mereka. Dia juga menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang pedagang sebelum meninggal. Karena itulah, dia tahu cara menjalankan bisnis. Para gadis merasa beruntung bisa bertemu dengan Maha dan bermimpi memiliki kehidupan yang nyaman. Tiba-tiba, muncul sekelompok bandit yang ingin menculik Maha dan teman-temannya. Maha mengaktifkan sihir peningkatan tubuh dan berusaha mengulur waktu. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya tertangkap dan dibawa dengan kereta ke tempat persembunyian para bandit. Mereka ketakutan dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Saat tiba di markas bandit, pemimpin mereka, Torren, muncul. Dia memberitahu para gadis bahwa panti asuhan Torren Orphid akan menjadi rumah baru mereka. Mereka kemudian mengetahui bahwa Torren adalah direktur tempat itu. Namun, ketika Nani menolak masuk ke panti asuhan, Torren menghukumnya. Setelah itu, mereka dibawa ke sebuah ruangan dan mengetahui bahwa teman-teman mereka juga telah ditangkap. Selanjutnya, mereka mengetahui bahwa istri sang bangsawan menawarkan banyak uang untuk membantu anak-anak yang tidak memiliki keluarga, dan para bandit berencana untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian, kehidupan mengerikan para anak yatim dimulai. Mereka hanya menerima sedikit makanan, merasa tidak bahagia, dan dipaksa untuk mencuci pakaian para kriminal. Setelah itu, seorang gadis melakukan beberapa kesalahan saat bekerja, dan seorang bandit menghukumnya. Para gadis menjadi ketakutan, dan Torren mengundang seorang bangsawan untuk melihat mereka. Alasan dibalik ini adalah karena ia berencana menjual para gadis kepada para bangsawan.
Tak lama kemudian, Viscount Hermel mulai mengamati para gadis, yang membuat mereka semakin gugup. Tiba-tiba, ia mengumumkan keputusannya dan menyerahkan sekantong uang kepada Torren. Pada malam harinya, para gadis sedang menyiapkan makan malam ketika Leo muncul dan memerintahkan Eva serta Maha untuk ikut dengannya. Namun, ia memerintahkan Eva untuk menanggalkan pakaiannya, sementara Maha diberi tugas untuk memandikan temannya. Setelah itu, Eva dipaksa menjadi pelacur, dan Torren berkata bahwa sudah waktunya untuk pergi. Eva naik ke dalam kereta bersama Torren, sementara Maha merasa khawatir terhadap temannya. Pada malam hari, Maha tidak bisa tidur dan mendengar bahwa Eva telah kembali. Maha segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan temannya, karena Eva tampak sangat buruk. Tiba-tiba, Eva berlari keluar rumah dan Maha mencoba mencarinya. Eva berkata bahwa Maha tidak boleh melihatnya, dan Maha merasa sangat terkejut. Dalam beberapa hari berikutnya, Eva dikirim ke rumah Viscount Hurl beberapa kali. Terkadang, Eva diperlakukan sebagai mainan oleh Torren, yang membuatnya mulai berubah. Sejak saat itu, Eva tidak lagi menjadi dirinya sendiri, dan para gadis lainnya selalu ketakutan. Tiba-tiba, para gadis lain juga dipilih oleh beberapa bangsawan berpangkat tinggi. Keesokan harinya, Nani kembali ke rumah, dan Maha menemukan temannya sedang menangis. Nani memutuskan untuk menggores wajahnya dengan pisau, agar tidak pernah dibeli lagi. Maha mencoba menghentikannya, tetapi akhirnya ikut menangis bersamanya karena sama-sama merasa putus asa. 2 tahun berlalu, Maha sedang dalam perjalanan untuk membawa teh kepada para bandit ketika ia mendengar percakapan Torren di luar pintu. Ia mengetahui bahwa Torren berencana menjadikannya seorang gadis penghibur. Karena itu, ia berencana untuk menggores wajahnya sendiri. Tetapi Luke tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Beberapa waktu kemudian, Ilik Baylor diperkenalkan kepada para gadis dan berencana untuk mempekerjakan salah satu dari mereka. Ia memilih Maha dan bertanya apakah ia ingin bekerja dengannya. Maha merasakan bahwa Ilik memiliki pesona yang luar biasa dan bersedia membayar harga tinggi untuknya. Tiba-tiba, Torren mengatakan bahwa Maha tidak akan siap dalam 3 hari. Maha menyadari bahwa Torren berencana memperkosanya lebih dulu. Luke tahu bahwa Torren berbohong, tetapi ia tetap setuju untuk kembali dalam 3 hari. Setelah itu, Maha dipaksa menjadi pelacur, dan Nani mengatakan kepadanya bahwa ia merasa Ilik adalah orang baik. Pada malam hari, Torren berencana menjual Maha sebagai gadis penghibur. Maha tahu bahwa ia hanya perlu bertahan selama 3 hari untuk bisa hidup bersama pangerannya. Namun, ia tidak sanggup tidur dengan pria asing, sehingga mencoba melarikan diri. Sayangnya, Leot menggunakan sihir penguatan tubuh untuk menghentikannya. Di saat-saat terakhir, Luke muncul dan menghentikan Leot. Ia mengatakan bahwa Maha adalah bagian dari keluarganya dan berencana untuk menyelamatkannya. Para bandit mencoba melawan Luke, tetapi ia dengan mudah menangkis serangan Torren. Luke kemudian memerintahkan Torren untuk melaporkan kejahatannya ke pengadilan atau ia akan mati. Sementara itu, Tart berpura-pura menjadi Maha untuk menjebak Viscount Hermel. Tiba-tiba, para ksatria muncul dan menangkap Hermel atas tuduhan perdagangan manusia ilegal. Keesokan harinya, para anggota organisasi Torren ditangkap oleh Luke. Ia juga menyembuhkan wajah Nani dan berhasil menyelamatkan para gadis. Maha kemudian bergabung dengan timnya. Beberapa hari setelahnya, Luke terlihat sedang memeriksa saudaranya dengan stetoskop. Barry W., ayahnya, membantu Kane dengan menambahkan nama Ilik Baylor ke dalam daftar keluarga mereka. Setelah Luke mengurus Bearwood, kepala keluarga Baylor berterima kasih kepadanya. Ia kagum dengan kemampuan Luke dan menyerahkan dokumen yang dimintanya. Setelah itu, ia memberitahu Maha bahwa mulai sekarang ia resmi menjadi adiknya. Kemudian, Luke bertanya kepada ayah keduanya bagaimana ia bisa membantunya. Ayahnya menjawab bahwa ia sedang membuka toko minuman keras, tetapi bisnisnya gagal. Ia pun mempercayakan Luke untuk menghidupkan kembali toko tersebut. Pada malam harinya, Luke tiba di rumah dan para gadisnya menyiapkan makanan favoritnya. Mereka makan malam bersama dan Luke memberitahu mereka bahwa ia memiliki pekerjaan baru. Kemudian, Luke menjelaskan rencana bisnisnya. Ia berencana membuka toko khusus untuk wanita, menjual kosmetik, serta berbagai jenis makanan manis. Setelah itu, Luke bersiap untuk tidur dan memikirkan pertarungannya melawan sang pahlawan dalam 5 tahun ke depan. Kemudian, kita melihat Maha dan Tart muncul di kamarnya. Mereka sering tidur di ranjang yang sama, dan Luke tidak keberatan karena ia tahu bahwa dirinya adalah seorang Risk King yang kuat. Keesokan paginya, Luke bertemu dengan orang tuanya dan berencana menunjukkan kepada mereka produk inovatifnya. Di sisi lain, Ginger memandang rendah Ilik karena mengira bahwa Ilik adalah anak dari salah satu selir suaminya. Namun, Luke kemudian mengungkapkan bahwa ia berencana menjual kosmetik yang belum pernah ada di pasaran sebelumnya.
Tart membawa tasnya kepada Luke, dan dia mengatakan bahwa dia telah menciptakan sebuah produk yang mencegah kulit menjadi kering. Dia menamainya pelembab, dan Ginger menjadi penasaran. Kemudian, dia mulai menguji produk kosmetik Luke dan kagum karena wajahnya terasa lembab dan halus. Luke berhasil meyakinkan Ginger tentang keunggulan pelembabnya dan mengatakan bahwa produk tersebut juga melindungi kulitnya seperti sebuah perisai. Ginger seharusnya merias wajahnya, dan Luke memberitahu mereka bahwa produk ini akan merevolusi dunia kosmetik. Selain itu, dia menegaskan bahwa produknya tidak akan menggantikan kosmetik yang sudah ada. Dia kemudian bertanya apakah Ginger menyukainya. Tiba-tiba, Ginger mengakui bahwa awalnya dia berencana untuk menjelek-jelekkan produk Luke. Namun, produk tersebut begitu meyakinkannya, hingga dia bahkan bersedia menelepon Illich, putranya, hanya untuk mendapatkan produk itu. Akibatnya, bisnis Luke diterima dengan baik, dan dia mulai merencanakan langkah-langkah pencegahan agar tidak ada yang meniru produknya. Luke mengatakan bahwa dia membutuhkan bahan rahasia dari wilayah Tuatha dan memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Dalam perjalanan pulang, Luke memberitahu Tart bahwa Tuatha akan sangat diuntungkan dari perjanjian ini, dan bahwa dia tidak berencana mengajarkan perusahaan perdagangan Baylor cara memproduksi leitan. Sebulan kemudian, toko orna kosmetik resmi dibuka, dan antrean panjang terbentuk di depan toko Luke. Luke memberi pekerjaan kepada teman-teman Maha, dan Maha dipilih sebagai asisten manajer. Luke sangat senang melihat bisnisnya sukses. Tart berkata bahwa toko itu penuh dengan kebaikan Luke. Dia juga mengatakan bahwa keputusan Luke mempekerjakan teman-teman Maha adalah ide yang bagus. Luke menjawab bahwa dia membiarkan Maha memilih karyawan, dan para gadis melakukan pekerjaan dengan baik karena mereka telah saling mengenal sejak kecil. Kemudian, Tart memberitahu Luke bahwa dia menemukan beberapa mata-mata yang mencoba mencari tahu bahan rahasia mereka pada malam hari. Luke curiga bahwa para pesaingnya akan segera bergerak untuk mendapatkan bahan rahasia tersebut. Dia merasa bahwa seorang mata-mata kelas 1 telah menyusup ke kediamannya. Namun, Luke tidak khawatir karena dia tahu gadis-gadisnya akan menjaga keamanan mereka. Benar saja, Maha dan Tart berhasil menangkap mata-mata itu, dan berencana mencari tahu informasi tentang atasannya. Kemudian, Luke membawa camilan tengah malam untuk gadis-gadisnya, dan mereka menyuruhnya pergi tidur. Maha dan Tart telah dilatih menjadi pembunuh kelas dunia dan tidak menunjukkan belas kasihan. Sebelum tidur, Luke meminta gadis-gadisnya untuk menjaga keselamatannya. Di tempat lain, seorang Eminem dari Jepang dipanggil ke alam Dewi. Mereka mengadakan rap battle, dan sang Dewi menjelaskan misinya untuk membunuh sang pahlawan. Setelah itu, dia menyelidiki kehidupan orang ke-43 dalam daftar targetnya. Tetapi ternyata orang tersebut hanyalah seorang pecundang. Keesokan paginya, Luke berencana mengunjungi dia di Viscone. Dia bertanya kepada Tart dan Maha tentang rencana mereka untuk hari libur. Tart menjawab bahwa mereka akan pergi berbelanja. Luke pun berpamitan. Beberapa jam kemudian, Luke tiba di kediaman dia. Dia sangat senang melihatnya, dan Luke membawakannya berbagai macam makanan manis. Setelah itu, dia menunjukkan kepadanya sebuah mantra baru yang telah dia pelajari. Luke kagum karena dia berhasil menemukan mantra pembalikan gravitasi. Kemudian, Luke menunjukkan kepada dia coklat buatan tangannya sendiri, dan memintanya untuk mencicipinya. Dia menjawab bahwa dia menyukai rasa manisnya, sehingga Luke berjanji akan membawakan lebih banyak coklat untuknya di lain waktu. Hal itu membuat dia sangat senang. Sementara Luke menghabiskan waktu bersama dia, Maha dan Tart menghabiskan malam mereka bersama. Luke menghabiskan sepanjang hari dengan dia, dan mereka bersenang-senang. Malam harinya, Luke berencana pulang, dan dia sudah tidak sabar menantikan kunjungan berikutnya. Setelah itu, Luke tiba di rumah dan tidur dengan dua gadis manis di sisinya. Keesokan paginya, dia terbangun, dan Tart berkata bahwa ada sesuatu yang tercium aneh. Luke mencegah gadis-gadis itu melihat ke bawah tempat tidurnya dan menjelaskan bahwa ini adalah fenomena umum di kalangan remaja laki-laki. Tiba-tiba, gadis-gadisnya berkata bahwa mereka akan merawatnya dengan baik, dan Luke mulai merasa ragu apakah semuanya berjalan sesuai rencananya. Beberapa bulan berlalu, dan Kelly serta Eva terlihat dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, sekelompok bandit muncul dan berencana merampok mereka. Mereka bahkan berniat melakukan hal-hal buruk pada Eva. Namun, Maha muncul tepat waktu dan melindungi teman-temannya. Dia berkata bahwa dia akan menangani masalah ini. Para bandit mencoba menyerang Maha, tetapi dia dengan mudah mengalahkan mereka. Keesokan paginya, Luke menikmati kopinya, dan bisnisnya berkembang pesat di Miltu. Tart kembali dari misinya dan menunjukkan kepada Luke koleksi kancing kedua yang dia kumpulkan. Namun, Luke mulai menggoda Tart dengan julukan barunya, Lightning Quick Battle Maiden. Kemudian, terungkap bahwa Luke sengaja mengirim Tart ke pertempuran agar dia mendapatkan pengalaman bertarung. Sementara itu, Maha menjadi asisten manajernya untuk mendapatkan pengalaman dalam menangani informasi dan keuangan.
Hari-hari Luke sangat sibuk, tetapi melalui identitas palsunya sebagai Ilik Baylor, dia dapat mempelajari banyak hal tentang dunia ini. Malamnya, dia berbicara dengan Maha tentang bisnis kosmetiknya. Dia berencana untuk pulang, tetapi Maha mengatakan bahwa dia ingin membuat Orna semakin besar. Setelah itu, Maha memberitahu Luke bahwa dia berencana membuka toko lain di kota tetangga. Luke sudah menduga bahwa Maha ingin membeli kembali toko lama keluarganya, karena dia tahu bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh tangan kanan keluarganya sendiri. Selain itu, dia berencana membalas dendam terhadap orang-orang yang telah membunuh orang tuanya. Luke mengajarkan kepada Maha untuk tidak membawa urusan pribadi ke dalam bisnis mereka. Namun, jika dia tetap melakukannya, maka dia harus mencapai hasil yang diinginkan. Setelah itu, teman-teman Maha datang dengan hadiah untuk Luke. Mereka berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka dan memberi mereka pekerjaan di tokonya. Maha juga mengucapkan terima kasih kepadanya dan berkata bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari kesedihan yang tak tertahankan. Keesokan harinya, Luke bersiap untuk kembali ke kampung halamannya, Tuatha. Ia mewarnai rambutnya kembali ke warna aslinya, sementara Tart menunjukkan seragam pelayannya kepada Maha. Setelah itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Maha, yang berencana untuk tetap tinggal di Milto, guna mengembangkan jaringan informasinya. Sebelum Luke berangkat, Maha memberinya jimat keberuntungan dan mengatakan bahwa ia bahagia telah bertemu dengannya. Ia juga meminta Luke berjanji untuk mengunjunginya secara rutin. Luke berjanji akan datang menemuinya, lalu mereka pun berangkat. Pada saat itu, Maha memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya kepada Luke dan tetap setia kepadanya. Dalam perjalanan pulang, Luke menyadari bahwa Tart tampak sedih. Luke awalnya berencana membiarkan Tart mengantarkan bahan rahasia, tetapi Tart menolak karena ia tahu bahwa Maha akan lebih bahagia jika Luke sendiri yang menyerahkannya. Tiba-tiba, kawanan monster serigala muncul dan mengepung kereta mereka. Tart meminta Luke untuk menahan diri karena ia ingin menguji hasil latihan spesialnya. Ia pun mulai menghabisi para monster serigala dengan serangan tombaknya. Tart sangat terampil, dan Luke menyadari bahwa ia telah mengalami peningkatan yang pesat. Luke merasa bangga padanya, tetapi kenyataan bahwa monster-monster tersebut mulai menyerang pemukiman manusia membuatnya khawatir. Tak lama kemudian, mereka tiba di wilayah Tuatha. Luke berencana menyapa para penduduk yang menyambutnya dengan sukacita. Mereka memberikan hadiah, dan Tart bahagia melihat betapa Luke dicintai oleh semua orang. Saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di rumah. Ezri, ibunya, sangat senang karena putranya telah kembali dari perjalanannya. Ia juga gembira melihat Tart kembali. Luke kemudian bertanya apakah ayahnya ada di kantor, dan Ezri menyuruh Tart untuk menceritakan perjalanan mereka kepadanya. Sementara itu, Luke bersiap untuk melapor kepada ayahnya mengenai perjalanan selama 2 tahun terakhir. Kain segera menyadari bahwa putranya telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Ia bangga kepada Luke karena berhasil menjalankan tugasnya dalam membangun identitas kedua sebagai seorang pedagang sukses. Setelah itu, Kain mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia memberi Luke tugas tersebut. Ia tahu bahwa kehidupan sebagai kepala keluarga pembunuh bayaran sangat berbahaya, sehingga ia ingin memberikan Luke kesempatan untuk memilih jalannya sendiri. Namun, Luke menegaskan bahwa ia ingin tetap menjadi seorang pembunuh bayaran. Kain ingin mengetahui alasan dibalik keputusannya. Luke menjelaskan bahwa ia telah bertemu dengan banyak orang baik dan berencana untuk tetap beroperasi dalam bayang-bayang agar orang-orang yang ia cintai dapat hidup dengan damai. Ia juga tidak berniat lengah dan tetap berencana untuk membunuh sang pahlawan. Selain itu, ia mengungkapkan alasan lain, yaitu keinginannya untuk menikahi dia suatu hari nanti. Mendengar hal tersebut, Cain semakin bangga dan bertekad untuk mendukung jalan yang dipilih putranya. Sebagai hasilnya, Luke menerima misi pertamanya, yaitu membunuh seorang bangsawan yang telah mengkhianati kerajaan. Bangsawan tersebut menjual rahasia militer ke kerajaan tetangga dengan imbalan narkoba. Luke kemudian menulis surat kepada Maha untuk mengumpulkan informasi tentang targetnya. Keesokan paginya, Luke berpura-pura tidur, sementara Ezri, yang bersemangat, berusaha menangkap momen pertumbuhan putranya. Luke terkejut saat menyadari ibunya masuk ke kamarnya, dan berusaha mengabaikannya. Ia mengatakan bahwa seorang ibu normal tidak akan melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, Tart datang dan memberitahu bahwa sarapan sudah siap. Luke pun bersiap untuk menjalani hari dan memaksa Ezri keluar dari kamarnya. Setelah sarapan, Ezri menunjukkan beberapa foto calon pasangan pernikahan kepada Luke. Namun, ia menolak untuk menghadiri pertemuan perjodohan. Ezri kemudian berkata bahwa ia ingin memiliki cucu sebelum menjadi tua. Tiba-tiba, ia menyatakan bahwa Tart bisa melahirkan anak Luke. Tart, yang tidak sadar dengan makna ucapan tersebut, tanpa sengaja menyetujuinya. Ia langsung tersipu malu, sementara Luke meminta Ezri untuk berhenti menggoda Tart.
Malam harinya, Luke berencana untuk melakukan perjalanan ke kerajaan tetangga. Tart bertanya mengapa ia tidak menunggu jawaban dari Maha, tetapi Luke menjawab bahwa ia ingin melihat sendiri apa yang tampak di mata publik. Kemudian, cerita kembali ke 25 tahun sebelumnya, di mana seorang dewi memanggil paparazzi terbaik dunia ke alamnya. Ia diberi tugas untuk menyelamatkan dunia dengan mengalahkan musuh terakhir, yang mirip dengan Kanye West dalam dunia fantasi. Sang dewi kemudian mengamati kehidupan paparazzi tersebut dan mengetahui bahwa ia berencana melibatkan sang pahlawan dalam skandal. Namun, sebelum sempat melakukannya, ia tertabrak kuda. Sementara itu, Luke tiba di Pisar, kota pedagang terbesar kedua. Saat sedang mengamati sekeliling, seorang gadis mendekatinya dan mencoba menjual selai gooseberry. Tart berpura-pura tidak menyukainya dan bertanya apakah Luke ingin mencobanya. Tiba-tiba, Luke menepis selai tersebut dari tangannya karena ia menyadari bahwa itu bukanlah selai biasa. Tak lama setelah itu, sekelompok penjahat muncul, tetapi Luke dan Tart berhasil mengalahkan mereka. Gadis itu tampak gelisah, dan Luke bertanya apakah ia mengetahui bahwa selai tersebut mengandung narkoba. Dari pengakuannya, Luke mengetahui bahwa ia terpaksa melakukannya karena ibunya adalah seorang pecandu. Luke kemudian mengantar gadis bernama Nina itu pulang dan memeriksa kondisi ibunya. Saat itu, ibunya menyerang Luke, tetapi ia berhasil menghentikannya. Dengan menggunakan kekuatan mata mistiknya, Luke membuat tubuh ibu Nina tidak lagi membutuhkan narkoba untuk bertahan hidup. Tak lama setelah itu, Luke tiba kembali di rumah. Ezri memberitahunya bahwa mereka baru saja menerima kiriman dari Orna. Luke menerima sebuah pesan dan mengetahui bahwa Viscount Fenar berusaha menjadi seperti Pablo Escobar berikutnya. Akibatnya, ia memutuskan bahwa mereka akan membunuh Viscount Fenar keesokan harinya. Keesokan harinya, Luke mengunjungi Maha yang merasa senang melihat pangerannya. Maha kemudian bertanya apakah ada perkembangan antara Luke dan Tart sejak kepulangannya ke Tuatha. Luke menjelaskan bahwa mereka adalah saudara dan ia menyadari perasaan para gadis terhadapnya. Maha pun berkata bahwa Luke tampaknya memaksa dirinya untuk tidak mempertimbangkan perasaan romantis terhadap mereka. Saat Luke mencoba mengalihkan pembicaraan, Maha menegaskan bahwa ia hanya menyakiti perasaan Tart. Ia juga mengetahui perasaan Luke terhadap dia, tetapi menjelaskan bahwa ada dua orang lain selain dia yang juga mencintainya. Maha kemudian menyebutkan bahwa sebagai seorang bangsawan, Luke diperbolehkan memiliki beberapa wanita di sisinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di wilayah VCA, di mana Luke mengetahui bahwa industri utama mereka adalah pertanian. Maha menemukan bahwa hasil pertanian mereka hampir setara dengan yang dimiliki Tuatha sebelumnya. Setelah itu, Luke tiba di kediaman keluarga Fenar, di mana Kontes Fenar menyambut Ilik. Ia mulai menunjukkan beberapa produk kosmetik kepada Kontes yang langsung menyukainya. Kemudian, dengan keterampilan bisnisnya, Luke mengetahui bahwa keluarga Fenar dulunya adalah bangsawan miskin. Tiba-tiba, Viscount Fenar muncul dan mengucapkan terima kasih kepada Ilik karena telah meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka. Ia mengungkapkan bahwa istrinya adalah penggemar berat produk Ilik dan mengakui bahwa ia merasa sedikit iri padanya. Pada malam harinya, diadakan pesta bangsawan dan para wanita bangsawan sangat menyukai produk kosmetik Ilik. Viscount Fenar kembali berterima kasih kepada Ilik karena telah membuat istrinya bahagia. Luke terus berpura-pura ramah, sementara Viscount Fenar sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah dijatuhi hukuman mati. Setelah itu, Luke secara diam-diam mengawasi Viscount Fenar untuk mengetahui kebiasaannya. Beberapa hari kemudian, ia telah memahami rutinitas harian sang Viscount dan memulai rencana pembunuhannya bersama Tart. Luke menggunakan Mystic Eyes of Tuatha dan menyadari bahwa sebuah penghalang telah diaktifkan di sekitar kediaman Fenar. Sebagai tanggapan, ia menciptakan peluru khusus dengan kekuatan mana. Saat melihat Viscount Fenar, Luke mulai membidiknya dengan sniper. Ia sangat yakin dengan kemampuan menembaknya karena ia bermain Fortnite setiap hari. Setelah menarik pelatuk, tembakannya mengenai sasaran dengan tepat di kepala. Tiba-tiba, istri Viscount Fenar muncul, dan Luke merasa terkejut karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, membunuh seseorang membuat hatinya sedikit terguncang. Tart mengetahui bahwa Luke adalah orang yang baik hati, sehingga ia menghiburnya. Setelah itu, mereka merencanakan kepulangan mereka, dan Luke tidak menyesal karena itu adalah kehidupan yang telah ia pilih. Beberapa minggu setelah percobaan pembunuhan pertamanya, Luke berlayar bersama Tart. Saat itu, Tart mengatakan bahwa ia menikmati hidup bersama Luke di sebuah pulau terpencil. Kemudian, Luke menggunakan Mystic Eyes-nya dan berhasil menemukan lokasi Maha. Setibanya di sana, Maha bertanya bagaimana perjalanan mereka, dan Luke menjawab bahwa itu adalah tempat yang sempurna untuk berlatih. Kemudian, ia bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi selama ia pergi. Maha menjawab bahwa ia telah menemukan Divine Treasure yang pernah diminta Luke.
Luke mengetahui bahwa Divine Treasure tersebut bernama Magic Spear Gaebulk yang dimiliki oleh Satanta Mekechis. Selain itu, ia diberitahu bahwa pria tersebut kemungkinan adalah seorang pahlawan. Tak lama setelah itu, Luke mengetahui bahwa perang saudara telah pecah di kerajaan dia, dan yang mengejutkan, Satanta Mekechis berada di pihak pemberontak. Keesokan paginya, Luke mengunjungi dia. Dia terkejut melihatnya datang begitu pagi dan mengundangnya masuk ke kamarnya. Luke disuguhi teh, tetapi ia tetap khawatir dengan keadaan dia. Luke kemudian bertanya tentang perang, dan dia menjawab bahwa perang masih jauh. Namun, ia berbohong, dan Luke langsung menyadari hal itu. Luke lalu mengatakan bahwa ada seseorang dengan Divine Treasure yang bergabung dengan pemberontak. Tiba-tiba, Luke menawarkan untuk menggunakan identitasnya sebagai Illic Bailer guna membantu dia melarikan diri ke kerajaan yang lebih aman. Sayangnya, dia menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa ia masih merupakan putri dari Count Vison. Dia kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya bagaimana Luke mewarnai rambutnya. Ia juga berencana untuk berkencan dengan Luke dan bertanya gaun mana yang cocok untuknya. Beberapa saat kemudian, Luke bertanya apakah dia yakin ingin pergi ke kota hanya dengan penyamaran sederhana seperti itu. Dia menjawab bahwa ia tidak takut karena ia tahu Luke pasti akan melindunginya. Setelah itu, dia merasa lapar dan menyadari bahwa Luke lebih mengenal kota dibandingkan dirinya. Tiba-tiba, seorang pedagang melintas dan Luke mengatakan bahwa ia dapat merasakan kehadiran banyak pejuang tangguh di tempat itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa para pejuang tersebut ditempatkan di kota untuk melindungi warga dalam keadaan darurat. Saat berjalan-jalan, dia menemukan sebuah toko menarik dan ingin melihatnya lebih dekat. Setelah itu, ia meminta Luke untuk memenangkan sebuah boneka teddy bear untuknya. Luke awalnya ingin menggunakan Mystic Eyes, tetapi dia ingin Luke memenangkannya tanpa sihir. Akhirnya, Luke mengajarkan dia cara menggunakan busur. Percobaan pertama, dia gagal, tetapi ia tidak menyerah. Pada percobaan ketiga, dia berhasil memenangkan boneka Mr. Bean, yang membuatnya sangat senang. Dia kemudian berencana menamai bonekanya Little Lock. Setelah itu, dia mengatakan bahwa ia ingin makan lasanya untuk makan siang, dan Luke ingin menunjukkan sebuah restoran bernama Mario and Luigi kepadanya. Kemudian, kita melihat kejadian 20 tahun yang lalu. Guru terhebat di dunia dipanggil oleh Sang Dewi dan diberikan misi untuk mengajari sang pahlawan di dunia fantasi. Sang Dewi juga memberikan doa keberuntungan kepadanya, serta mengaktifkan sistem khusus untuk menemukan kandidat lain yang dapat menghentikan sang pahlawan. Sementara itu, Luke sedang menikmati lasanya lezat bersama dia di sebuah restoran. Tiba-tiba, ia mengatakan bahwa lasanya tersebut sangat enak, tetapi dia membalas bahwa masakan Luke jauh lebih lezat. Sebagai hasilnya, Luke berjanji akan membuatkan lasanya untuk dia jika ia datang berkunjung ke Tuatha. Setelah makan siang, mereka berjalan-jalan, dan dia sangat menikmati waktunya bersama Luke dalam kencan mereka. Kemudian, mereka menemukan seorang anak kecil yang tersesat. Mereka berencana untuk membantunya, dan Luke meminjam boneka teddy bear milik dia untuk menghibur anak itu. Setelah itu, dia menggunakan sihir khusus untuk mengetahui keberadaan ibu sang anak. Tak lama kemudian, mereka berhasil mempertemukan anak tersebut dengan ibunya. Mereka merasa senang karena telah menemukan ibu anak itu dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Setelahnya, Luke berkata bahwa ia tidak akan pernah bisa mengabaikan anak yang menangis. Sebagai hadiah, dia ingin menunjukkan tempat istimewa kepadanya, sehingga ia membawanya ke pemandian air panas terkenal di Visconne. Saat tiba di sana, Luke baru menyadari bahwa itu adalah pemandian campuran. Namun, dia menjelaskan bahwa ia telah memesan seluruh tempat untuk mereka berdua. Luke terkejut mendengar hal itu, sementara dia tak sabar untuk berendam bersamanya. Luke menikmati waktunya bersama dia, dan mereka berbincang tentang kerajaan masing-masing. Dia mengatakan bahwa ia sangat mencintai kerajaannya, dan Luke memahami maksud dari perkataannya. Kemudian, kita melihat bahwa Luke telah berhasil memenangkan hati dia. Saat malam tiba, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Luke dengan ekspresi sedih. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan bisa bertemu dengannya untuk sementara waktu. Sebelum pergi, ia kembali mengucapkan selamat tinggal, dan Luke berjanji akan membuatkan lasanya untuknya pada pertemuan berikutnya. Tak lama setelah itu, dia memberi perintah kepada para prajurit untuk melepas penyamaran mereka. Ia tampak sedih karena kemungkinan besar, ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Luke lagi. Itulah akhir dari anime ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.